Ini ada nggak sih perbedaan di kakak lahir pertama sama kedua ini rasanya dari proses mau melahirkan sampai melahirkan itu ada perbedaan yang kakak rasain nggak? Beda banget. Ya, kalau kamu gimana? Bukan saya yang melahirkan. Oh, bedanya kalau yang pertama waktu Bible tuh aku muntah-muntah terus. Kan kalau misalnya habis dibius itu kan ada beda-beda. Kalau aku lebih ke muntah-muntah gitu. Nah kalau ini nggak sama sekali, nggak muntah-muntah sama sekali. Cuma kalau yang ini tuh abis selesai operasi tuh aku langsung ada Bible yang harus aku gendong-gendong juga. Nah itu kan sebenarnya masih terbatas ya aktivitas yang bisa dilakuin gitu. Nah jadi kalau yang ini tuh lebih ke galau-galaunya karena misalnya lagi Bible-nya maunya kan loncat-loncat, maunya diajak main joget-joget, terus akunya yang kayak belum terlalu bisa, jadi dia kayak mama gitu. Jadi aku lebih ke galau-galau gitu, galau-galau. Tapi kalau misalnya dari operasi sendiri benar ini menurutku lebih smooth, lebih lancar karena nggak ada mual-mual muntah-muntahnya seperti yang pertama. Untuk proses operasi dasarnya makan waktu berapa lama itu Pak? Cepet banget ya? Nggak nyampe sejam. Iya. Lancar-lancar aja nih, nggak ada kendala ya? Nggak ada, puji Tuhan, aman. Atau Mas Cipta sendiri ikut ada di samping atau nunggu di luar? Di dalam ngeliatin proses di belah. Dua kali gue. Iya, dia ada. Walaupun dia penakut banget, kan aku biasanya kalau pas lagi check up rutin gitu kan diambil darah, diambil apa tuh dia bener-bener gak berani Paling gitu lemes gua loh. nggak bisa lihat jarum. Iya, apalagi kayak infus doang aja tuh dia nggak berani. Itu Kalau itu mujizat dia juga sih. bener-bener ngedampingin, ngelus Giliran terus. di dalam ngeliat darah banyak apa segala macam kayak ya udah biasa aja, tapi begitu terlihat lagi videonya lemes lagi. Iya. Oh, tapi gimana sih lu sebagai seorang suami dengan kamu udah menjadi belum lama gitu mulai perjuangan seorang istri lu gitu, apalagi menyambut hari ibu juga gitu, sangat luar biasa gitu. Artinya di usia mudanya dengan jarak rentan usia yang sangat dekat gitu, tapi dengan kuat banget gitu seorang yang lu ya. Ya luar biasa lah ini istri saya ini baik guys. Di media kan ngomong baik-baik ya. Dasar. emang dia luar biasa hebat. Dia pain tolerance-nya ini banget, kuat banget. Gua kalah deh kemana-mana, beneran. Dia hebat, dia kuat dan apalagi buat urusan anak gitu dia nggak takut buat ambil resiko segala macam. Tapi kan ini kan ibaratnya dengan jarak yang berdekatan ini nanti nextnya kakak berdua antisipasinya seperti apa kalau kan biar jaraknya agak lama gitu untuk punya anak lagi gitu. Oh, itu udah ngobrol sama dokternya juga. Ya. Itu apa namanya? Ini habis ini mau bikin surat kontrak ya, cuti bersama. Ya, ntar lah jedain berapa tahun lagi lah. Iya. Bu Bible SD. Sebenarnya ya maksudnya belum mikirin buat anak ketiga gitu belum bener-bener KB mungkin lebih kayak gitu tapi dia bakal Jadi KB ya. KB iya kayak gitu, cuma nggak tahu namanya apa ya kan, maksudnya udah ngobrol sama dokter, terus nanti juga bakalan dicariin yang cocok juga. Kalau kayak gitu kan juga cocok-cocokan gitu kan, takutnya nanti kayak gendut atau gimana gitu-gitu. Jadi aku kayak pokoknya dokter udah tau lah, aku udah konsul gitu sama dokter harus pakai apa. Ini kak, kalau kita kedua jadi kado Natal ya. Iyalah, bukan lagi yang kado terindah banget. Puji Tuhan banget waktu tahun lalu ngerayain Natal pertama sebagai suami istri, ternyata udah ada Bible ya kan. Terus sekarang Natal yang kedua lagi ternyata udah ada Zebanya. Jadi kayak benar-benar penuh berkat, benar-benar sukacita banget. Udah komplit lah, bahagia banget ya. Bahagia banget lah. Ih, gemes banget tau. Ya, kenapa nggak pilih tanggal 25 pas Natal gitu? Oh iya, soalnya kemarin kan aku ngerayain ulang tahun Bible tuh tanggal 9 November. Itu hari biasa, hari sekolah, maksudnya jatuhnya bukan hari libur ya, nggak di weekend pas kemarin itu. Terus aku mikir ngundang orang susah banget ya, emak bapaknya pada kerja, jadi anak-anaknya yang kecil-kecil nggak bisa datang. Terus aku mikir, wah kalau anak gue lahir Natal yang datang ulang tahun siapa ya? Pasti nggak ada gitu, karena semuanya lagi pada Natalan. Dan aku tuh tipikal ibu yang pengennya tuh kalau ngerayain maunya di hari H gitu, nggak mau yang kayak yaudah 1 minggu lagi atau gimana rayainnya. Jadi kayak
ya udahlah biar ada perayaannya ada banyak gitu. Saya rayain ulang tahunnya Bible, ulang tahun Zevanya, terus Natal, terus tahun baru, jadi kayak lebih banyak perayaannya. Kalau pas tanggal 25 juga susah kan kita ulang tahunnya head to head sama Tuhan Yesus ya. Pasti ratingnya rendah ya, jadi gitu guys. Kak Feli katanya sebelumnya namanya ada bukan Jevanya ya, ada siapin nama yang lain terus kita Iya. itu gimana sih ceritanya? Iya, jadi kan emang rencana kita mau lahirannya tadinya Natal. Jadi tuh aku udah bener-bener mikir, gue harus kasih nama yang berbau-bau Natal dan bener-bener kayak namanya harus hampir sama Bible lah, kayak Sama-sama berat. sama-sama lumayan berat gitu. Jadi udah mikir namanya tadinya mau aku kasih nama Haleluya guys. Sumpah. Bener-bener jadi ntar panggilannya Hailey atau Alea gitu. Udah banyak usulan nama kita udah bikin. Kita tadinya mau kasih nama apa? Sela. Apa panjangnya? Selamat Hari Natal. Dia udah banyak banget yang kita udah pikirin nama-namanya. Terus ternyata pas pas tidur dikasih mimpi, terus udah gitu dikasih tau namanya Zevanya Granate Manuela, plus penulisannya juga aku diliatin gitu. Jadi ya udah kalau udah dikasih tau kayak gitu mah nggak berani lawan, ikutin persis. Untuk nama belakangnya masih sama tuh di mimpi. Iya, karena kan kita nggak punya marga ya, jadi emang kita pengennya anak perempuan tuh Emanuela, kalau nanti anak laki Immanuel. Tinggi beratnya berapa sih? Oh, tingginya 4, aku apa anakku? Anak. Kalau Panjang dah. Zevanya beratnya 30-60, terus tingginya 44. Kak Feli jelang hari Natal nih bentar lagi udah persiapannya seperti apa sih, akan di rumah aja atau kunjung keluarga? Oh, pasti di rumah Tahu aja nggak sih. persiapannya pohon Natal itu dipasang itu dari bulan September guys. Iya. Bayangin, mall lah kalah lah mall. Kenapa gitu kan? Kepercayaan dia ajaib Bukan katanya kalau di bulan itu kepercayaan. berber masuk berber kata udah konsen Natal. Bukan, soalnya kan Natal cuma 1 hari, bisa paling 25-26. Terus kayak nungguinnya setahun sekali gitu kan. Jadi kayak maunya udah nuansa Natal aja gitu di rumah. Jadi aku pengennya begitu daripada baru pasang terus langsung dicopot lagi gitu kan. Capek juga ya. Iya, jadi kalau persiapan untuk dekornya mah udah dari H- berapa bulan gitu ya guys. Kalau untuk raya ini tadinya pengennya masuk gereja offline, cuma kan nggak bisa, maksudnya anak juga baru 5 hari ya kan, jadi paling rayainnya nanti sama keluarga aja di rumah. Kita mungkin udah nyiapin kado buat istri yang udah berjuang. Apa? Itu anak. Ya itu loh. Betul. Timingnya aja diatur. Sukanya jadi hadiah Natal itu. Jadi aku harus berbuat tanggal segini. Kayak ngerti aja lu. Tapi kalau tradisi Natal Kak Feli biasanya ngapain sih? Masih suka kayak bikin kue kah atau nyiapin baju? Jadi Oh, panjat pinang ya. beda itu Agustusan dong. Nggak ada ya gitu. Kalau tradisi Natal ada dong, kalau aku Paling tradisi cross Natal. kado. Kalau aku tradisi Natal itu harus banget ibadah malam Natal jam 12 malam, sama kayak ibadah tahun baru tuh jam 12 malam juga. Jadi kayak menutup dan membuka bersama Tuhan gitu. Kalau sisanya sih masih fleksibel gitu, kayak misalnya mau mungkin ada cross kado, atau misalnya kalau ada cross kado juga kita biasanya batasin, makin murah makin susah kan. Iya kan, makin susah dapetinnya. Jadi biasanya misalnya batasnya harus 50.000 sampai 100.000, jadi seru-seruan lucu-lucuan gitu tukeran kadonya. Tapi tahun ini bakal dilaksanakan kayak gitu cross kado. Rencananya Tahun ini 1.000. lo mau ikutan? Iya. Wiceng jadi sinterklas, Wiceng. Kak Feli kondisi seperti apa kah? Adiknya siapa sih? Aktivitasnya seperti apa? Tuh reporter Aktivitasnya apa? sih sebenarnya udah fine aja, cuma karena emang begadang, terus udah gitu kan masih kita nifas gitu ya, jadi kayak lemes gitu loh, teler, terus kayak nggak napak gitu kalau jalan. Aku berasa masih melayang, Emang ini pakai kursi roda. Oh iya benar, kayak masih flying to the moon gitu guys, ngantuk gitu. Cuma kalau untuk badannya pas segala macam sih nggak kenapa-napa, aman. Teman-teman artis udah pada ngasih kado.
Udah, sisa lu yang belum. Ini kan kemarin kan juga sempat undang-undang habis Korea, kenal kayak Song Joong Ki gitu, ngasih kado juga ngasih. Ngeri banget. Song Joong Ki udah ngasih kado duluan, dia udah elus-elus perut gua duluan. Itu udah kado terindah juga, guys. Aku juga minta dilus, dia nggak mau dia. Nggak mau, kamu isinya bukan baby soalnya. Tapi tadi sempat dijenguk sama Feby dan Mami. Kemarin Dinda Rey jenguk, Mami Fabi jenguk, Fuji Torik juga jenguk. Gitu. Sekarang sih banyak yang ngejenguk gitu ya, beda sama yang pas tahun lalu, karena kalau tahun lalu kan benar-benar pandemi parah banget. Jadi ya seneng sih, jadi banyak yang support, dan Bible juga jadi makin banyak temennya gitu, nggak ngerasa sepi gitu loh dia. Kado yang paling gede siapa? Apa? Kado yang paling besar siapa? Kado dari orangnya. Iya, yang paling besar siapa? Sama, 11-12. Orang rumah ngasih kado galon berapa kemarin? Itu kalau di kita. Gitu guys. Ceng. Rencana kapan pulang? Apa? Pulangnya kapan? Rencananya sih hari ini udah bisa pulang juga ya. Cuma kalau masih teler, aku masih mau tidur dulu aja. Tinggal besok pagi-pagi kalau enggak. Akan pakai babysitter atau So far sih kalau newborn aku biasanya sendiri dulu, benar sampai kayak Bible itu setelah 6 bulan baru aku minta dibantuin. Kalau enggak aku biasanya sendiri dulu. ini kita bakal cuti dari kerjaan bantuin. Udah dari tahun lalu. Iya kan? Justru dia udah Kayak balik. muncul di infotainment juga. Nah, dia udah harus balik kerja, soalnya kan udah cukup terlalu lama, nggak enak juga gitu. Jadi ya akunya pun kan udah punya pengalaman, belum lupa ya, baru tahun lalu gitu. Jadi masih bisa nge-handle sendiri. Kitanya balik syuting biar kagak pada lupa mau buka itu. Pengennya sih ya nikmatin berapa bulan bareng dulu sama Ana. Cuma ya udah kelamaan nggak syuting juga aneh ya, harus balik juga. Jadi ya mungkin Februari lah. Apa Syuting Februari? Februari baru. Oh, balik syuting. Ya paling cepat Februari udah balik syuting gitu. Liatin anaknya dong, foto anaknya. Tadi dia habis photoshoot tapi Beceng. Beceng lagi aja. Beceng nih. Biasanya bawa karung beceng. Ternyata ada. Bawa karung. Tadi dia habis foto gitu. Dia duplikatnya Bible banget lah. Puasa Natal gitu ya Kak Melia. Iya, ini udah ditemenin kakaknya tuh. Bible. Ini feeling gue ya, nggak tahu ya. Kalau muka gue sama adek gue yang cowok tuh, dibilang identik juga enggak, orang bedanya 6 tahun tapi bisa buka password HP, jadi sensor muka tuh udah diganti-ganti berapa kali dia buka bisa juga. Ini kayaknya begitu. Iya. Iya Mas, di baby yang kedua ini sadar kamera ya Kak? Ya dari yang pertama, genetik dari Tengah. mamanya itu. Tengah ke, ya ke tengah. Dibagi-bagi Udah, tahan. Tengah, tahan. gambarnya. Tengah. Handphonenya di tengah. Ya, beceng. Becengnya di luar. Salah ya. Kak Feli, mungkin terakhir perjalanan hidup tahun 2022 yang Kak Feli rasain seperti apa sih, mungkin tahun ini keluarga sama fokusnya. Luar biasa banget 2022, benar-benar tahun kayak apa ya, tahun percepatan dan perlipat gandaan gitu loh. Maksudnya kayak nggak berasa semuanya berjalannya cepet banget. Dan banyak harapan yang tercapai di 2022 juga. Iya, bahkan yang nggak dipikirkan di tahun 2022 tuh maksudnya bisa terjadi dan tercapai gitu. Jadi tahun 2022 benar tahun yang penuh berkat, tahun yang benar penuh sukacita. Pokoknya bahagia banget bisa melewati tahun 2022 ini dengan baik. Dan menjadi pelengkap juga tahun ini ya karena ada baby. Apa? Ceng. Lengkap ya lagi ya guys ya. 2023 ada rencana apa? Target mau ngapain 2023 Kak Feli? Ada rencana apa 2023? Dia biasa capek. 2023 Tinggal sama vacuum mungkin. Wede, amin. 2023 belum ada gimana sih, kalau aku kan lebih fokus ke besarin anak-anakku. Terus udah gitu kalau misalnya ada rencana goals apa lagi itu biasanya mengalir aja kayak seberjalannya waktu.
Kalau acting mungkin Apa? kalau acting Belum dia. Kalau aku mungkin belum, gitu duluan. Oke. Oke. Beceng lagi beceng. Apa lagi, Ceng? Beceng.